Alhamdulillahilladzi asbagha ni'amahu allati la tuhsa wa arsala afdhala rusulihi wa anbiya'ihil mujtaba wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram, Pembina Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siroj MA, yang kami muliakan Pengasuh Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon, Bapak Kiai Haji Muhammad Mustafa Aqil Siroj, Bapak Kiai Haji Ni Aqila Aqil Siroj, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad bin Ja'far, Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, dan segenap pimpinan Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon. Dan yang kami hormati para ibu nyai, asatidz wal ustazah, segenap panitia, khotimin, wali khotimin, dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Haflah Tasyakur Khotmi Alfiyah Ibni Malik Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Dua Alfal Marom bin Bapak Hamid dan Ibu Nadiroh Japuralor Panganan Cirebon. Tiga Muhammad Arif Balianenil Muna bin Bapak Abdul Mujib dan Ibu Muun Munawaroh Karangtawan Kuningan. Empat Muhammad Haris Fikri bin Bapak Sugio dan Ibu Duria Debong Kidul Tegal Selatan Tegal. Lima Rizki Maulana bin Bapak Subandi dan Ibu Maisaro Kampung Pulau 3 Sukatani Bekasi. Enam Sulaiman Al-Farisi bin Bapak Hariri Almarhum dan Ibu Komaria Prabak Kidul Losari Brebes. 7 Muhammad Sulfi Irfani bin Bapak Sudarno dan Ibu Waskina Ambulu Losari Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ketetapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ada salah satu pasal yang menjelaskan tentang pergantian pemimpin. Pasal 07 menjelaskan tentang era pergantian kepemimpinan, bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Dalam masa 5 tahun, presiden dan wakil presiden harus memaksimalkan kinerja dalam membuat perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Dalam usaha mewujudkan Indonesia yang lebih baik, masyarakat juga harus terlibat dalam menciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karenanya, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan menjadi penentu kemajuan atau kemundurannya bangsa Indonesia. Karena selain menjadi penentu mencetus pemimpin baru, suara masyarakat juga menentukan arah demokrasi yang baik. Harapannya pergantian pemimpin baru ini mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Mulai dari kemiskinan, pemimpin baru harus mampu mengentaskan kemiskinan, Mampu mengentaskan kebodohan mampu mengentaskan kesenjangan sosial, mampu mengentaskan korupsi kolusi. dan nepotisme. Semua harapan-harapan ini melambung terhadap pemimpin baru, karena pemimpin itu merupakan pelaku utama dalam merubah Indonesia menjadi lebih baik. Ketika seorang pemimpin dalam masa jabatannya terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, maka seorang pemimpin tersebut dapat diberhentikan jabatannya dan diganti oleh wakilnya. Berbicara tentang pengganti dari pelaku utama, hal ini juga selaras dengan salah satu kitab karangan Imam Ibnu Malik Al-Andalusi dalam salah satu babnya, yakni Naibul Fa'il. Naibul fa'il secara bahasa itu terdiri dari dua kata, yaitu kata naib yang artinya pengganti dan al-fa'il yang artinya pelaku. Jika keduanya digabungkan maka memiliki arti pengganti dari pelaku. Sedangkan menurut istilah yaitu isim yang dirofakan yang terletak setelah fi'il majhul atau sibeh majhul dan posisinya itu diposisikan pada posisinya fa'il. Hal ini juga diungkapkan oleh Imam Ibnu Malik dalam bait nazmnya yang berbunyi
Janubu maf'ulun bihi am fa'ili fima lahu kamila khairun naili. Maf'ul bih itu dapat menggantikan fa'il, dan beberapa hukumnya fa'il itu diberikan kepada maf'ul bih. Seperti dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm. Innallaha sari'ul hisab. Yang artinya pada hari ini setiap insan akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh siksa Allah sangatlah cepat. Mahalu syahid lafad kullu nafsin. Lafad kullu nafsin merupakan naibul fa'il karena terletak setelah fi'il majhul, yakni lafad tujza. Kemudian lafad tersebut diposisikan pada posisinya fa'il yang dibuang, yakni lafzul jalalah, dan wajib dirofakan yang takdirnya wallahu a'lam al-yauma yajzillahu kulla nafsin. Terdapat juga contoh lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Samurah, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'al al-imarah, wa in u'titaha an mas'alah ukilta ilaiha, wa in u'titaha an ghairi mas'alah u'inta 'alaiha, wa idza halafta 'ala yaminin wa ra'aita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminik wa alladhi huwa khair. Yang artinya, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Dan jika kamu diberi jabatan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong. Kemudian jika kamu bersumpah, lantas kamu melihat ada sesuatu hal yang lebih baik, maka bayarlah kafaroh atas sumpahmu dan lakukanlah hal yang lebih baik. Mahalu syahid lafad wukilta dan u'inta. Domirta pada lafaz tersebut merupakan naibul fa'il karena terletak setelah fi'il majhul. Kemudian domirta tersebut diposisikan pada posisinya fa'il yang dibuang, yakni lafzul jalalah. Dipaham dari dua contoh tersebut bahwa naibul fa'il itu terbagi menjadi dua, yakni naibul fa'il isim domir dan naibul fa'il isim domir. Ngapunten Kang Haris, Bukan apa? ulah kenakon. Nang apa sih fa'ile dibuang lu? Lang apa bae sih bisa gantian fa'il lu? Fa'il dibuang itu tidak serta-merta pembuangan saja, akan tetapi fa'il dibuang itu memiliki beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama li'ilmil fa'il karena fa'ilnya sudah diketahui. Yang kedua, lijahlil fa'il karena fa'ilnya tidak diketahui. Dan yang ketiga, likhafil fa'il karena takut pada si fa'il. Kemudian hal-hal yang bisa menggantikan fa'il selain dari maf'ul bih itu ada tiga, seperti yang disinggung dalam bait alfiyah yang berbunyi وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حالي. Huruf masdar dan jar majrur itu dapat menggantikan fa'il. yang pertama yaitu naibul fa'il berupa dzaraf. Seperti contoh udiro yaumun ma'bud. Lafaz yaumun merupakan naibul fa'il berupa dzaraf yang terletak setelah fi'il majhul, yakni lafaz udiro. Hal ini diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat, yakni mutasorif dan muftas, yang takdirnya hadara zaidun yauma ma'bud. Yang kedua, naibul fa'il berupa masdar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Yang artinya, maka ketika sangkakala ditiup dengan satu kali tiupan dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu keduanya dibenturkan dengan sekali benturan, maka pada hari itu juga terjadilah hari kiamat. Mahalul syahid lafaz nafkhatun. Lafaz nafkhatun merupakan naibul fa'il yang berupa masdar karena terletak setelah fi'il majhul, yakni lafaz nufikha, yang pentakdirannya wallahu a'lam fa idza nafakha al malaikatu fis suri nafkhatan.
Yang ketiga yaitu naibul fa'il berupa jar majrur seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 149 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim walamma suqita fi aydihim ra'aw annahum qad qallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Yang artinya setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui perbuatannya sesat, mereka berkata, tunggu, jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Ma'al syahid lafadz fi aidihim. Lafadz fi aidihim merupakan naibul fa'il yang berupa jar majrur. Terletak setelah fi'il majhul yakni lafadz sukito yang pentakdirannya wallahu a'lam saqata an-nadmu fi aidihim. Ketiga, hal tersebut dapat mengganti fa'il selagi tidak ada maf'ul bih. Niki Kang kula penakon, ari cara memabdi majhulkan fi'il si pribe. Jadi kayaknya Kang, cara memabdi majhulkan fi'il itu sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Malik dalam baitnya yang berbunyi fa'awalal fi'li muman wal mutasil bil akhirik sirfi mudiyin kawusil waj'alhu min mudhari'in munfatiha kayang tahil ma'uli fihi yumtaha. Caranya dengan mendomahkan huruf awalnya fi'il madi dan mentasawkan huruf sebelum akhir seperti wusila yang asalnya wasala dan mendomahkan huruf awalnya fi'il mudhari dan memfathahkan huruf sebelum akhir seperti yumtaha yang asalnya yang tahi. Itu pun berlaku ketika ain fi'ilnya berupa huruf sahih. Ain halnya ketika ain fi'ilnya berupa huruf elat, fa fi'ilnya bisa dibaca 3 macam seperti yang sudah dijelaskan dalam bait tarik nas. Waksir awis min fa'thulasin u'il ainan wa dhammun jakabu afahtumil. Dengan cara membaca kasroh fa fi'ilnya fi'il sulasi seperti bi'a, Membaca dhamma fa fi'ilnya fi'il sulasi seperti bu'a. Dan dengan dibaca islam seperti buya. Perbedaan bentuk kalimat fi'il tersebut berfungsi untuk membedakan Antara fi'ilnya fa'il dan fi'ilnya naibul fa'il. Sekian dari kami, terima kasih.